Ada bang LAI. di LAI. Oh, jadi Ela itu kitabnya Billy. Loh Bang Billy kan bilang ada di LAI. Gimana sih lu? Nanyanya kan kitab dia, berarti si kitabnya Demian LAI kalau dong. kita bahas tentang perbedaan Islam dengan Yahudi, dia tuh seneng Bang Billy karena dia bisa dapat remis gitu Oh ya, kan. naikin papa aja tuh papa. Saya pikir papa lebih berkualitas dari saya. Saya nggak punya ilmu soalnya nih. Alah, alah, alah. Jadi gitu ya. Jadi kita tuh harus fair. Yahudi itu bukanlah Islam, Islam bukan Yahudi. Itu nggak ada ceritanya kita tuh kayak Ya. oh mentang-mentang gue temenan sama Bang Billy gitu terus gue bilang Dari Bang Billy awal Islam udah gitu. bilang loh, masing-masing Nah, ajaran iya. itu eksklusif, berdiri sendiri dan mandiri. Di dalam Quran dikatakan perangilah mereka. Jika ada yang Tidak mengakui capnya orang Yahudi Allah itu dan ngaku-ngaku juga- Tuhan yang disembah orang Yahudi itu Enggak kan ada ayatnya Yesus. tuh sampai mereka perangilah orang-orang yang tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah. Kan ada tuh. Itu kan kalau dengan Ishak kita punya syariat berbeda. Bahkan Ishak Iya, Ripa begini loh Ripa. Tadi kan ada yang saudaramu di aneh itu gini sini. loh, dengar yang aneh itu gini. Udahlah nyomot kitabnya orang Yahudi terus paksa lagi Enggak. di kitab Oh Yahudi tidak, ada Yesus. murid-murid Tuhan Yesus orang Yahudi kok. Murid-murid Yesus itu orang Yahudi, udah Murid-murid clear itu. Yesus. Tapi Nah, jadi kenapa gini loh Ripa. sentralnya Ripa Kristen ada di Vatikan Sebentar, sekarang? saya mau tanya Kenapa kamu gini loh bapak-bapak tadi. gereja orang Yunani? Sebentar dulu, tahu nggak? Tadi kan ada saudaramu di sini Muslim kan, mau coba jilat-jilat lah itu kan. Lalu saya tanya lah tadi si Billy, ya kan menurut Kesap ayat tanam dan Al-Arab 100 sebentar dulu dan iya Al-Arab 157 Ya, versus bahwa Unirifa. sebentar Apakah dulu Tuhan yang disembah orang Yahudi adalah kan Yesus? langsung terguncang dia kan. Kalau kamu ngomong kami diam, kenapa kami ngomong? Kamu Astaga. Ah ya, Ishak sama Bang Billy, gue mau Wow, tanya. gimana sih? Kemarin itu Terguncang ada sampai si, gue Kamu sebutin namanya aja ya. Tadi seolah-olah Gue tidak mau mau sebutin. dijawab. Diam Boleh dulu cepat- dong. Kita kan udah kesepakatan tadi sama Ishak. Iya, si Unirifa ini sebentar lah Unirifa. Kalau gue ngomong Jangan cewek kan biasa. Unirifa Nah, lu takut lagi laki-laki sama kan. Haleluya ya? Gimana sih Unirifa ini? Kenapa Hale? Kayak ketakutan gitu, santai lah. Gue Iya, cuma mau makanya. nunjukin Gini loh bahwasanya Unirifa, dengar. nubuatan tentang Iya, sebentar, Yesus sebentar. yang katanya Bocor dalam ini, Yesaya bocor itu ini. mau gue Iya. tanya Bang Billy. Iya, Gimana sih ini? iya sebentar. Oke, gini. Kalau sama Billy tadi saya bilang, kalau tentang Yahudi itu mereka belum finish ya, karena mereka masih menunggu. Oke, itu aja masalahnya. Nah, Agama Yahudi sekarang belum tadi finish, maksud masalah lu? Bang sebentar. Billy ini gimana ini Tadi Bang Billy? Dibilangnya agama sebentar. Yahudi belum Tadi finish ini. dengerin dulu Bawel Rifa. banget loh, ganti-gantian lah. Iya, tadi masalahnya ada Oh, nubuatan dipotong di si Ali. Al-Quran, ada nubuatan di Al-Quran yang mengatakan ada nama Muhammad di Taurat. Lalu kita tanya Billy, Billy, adakah nama Muhammad di Taurat? Oh, enggak ada. Nah, itu gitu loh. Los. Bikin argumentasi misalkan bahwa dan dia paksa-paksa kitab Taurat itu ada nama ini ada. Gue pakai nanti bahas kenapa gue sendiri tidak percaya dengan yang dipegang sama teman-teman Kristen sama Yahudi sekarang, tapi gue percaya bahwa kitab Taurat ada diutus dikirim oleh Allah melalui Nabi Musa. Gue percaya itu. Nah, jadi kalau lu mau ngomongin orang lain, ngomongin sama orang lain sana, sama gue beda argumentasinya. Jangan paksain dong argumentasi orang sama gue. Aneh lu Hale. Nah, sekarang kita bahas nih. Nggak, kenapa nggak ada? Uni, kenapa Yang- nggak ada? Iya, lagian yang saya tanya lo nubuatan di Al-Quranmu. Rifa, sebentar. Emangnya gini. Rifa dengar dulu, Rifa, jangan terguncang. Yang saya tanya tadi, Orang Yahudi memalsukan Taurat. Nubuatan itu, dengar gue tanya, nubuatan itu harus nama. Kalau nubuatan Bentar, itu Rifa. nama. Di situ bilangnya Tanya, nama kalau Muhammad. seandainya Iya, nubuatan nama itu Muhammad. Mana nama Yesus dalam sebentar, Taurat? gini loh, Di situ dibilang Ini Rifa. dong, fair dong. Kalau memang nubuatan itu wajib nama, nubuatan Rifa, itu kan dengar. tanda-tanda. Berarti Quranmu bohong dong. Oh, di situ Iya, bilang berarti nama. kamu nggak percaya Al-Quran. Astagfirullah. Taurat yang dipegang Bang Billy atau Taurat yang mana? Parah si Rifa ini Orang nggak percaya palsu dong, Al-Quran. orang mau bilang nama Terus gimana nama sih? Yesus ada nggak dalam Taurat? Nama Yesus ada nggak? jalankan Nama Pakai Yesus temer, ada pakai dalam- temer, Billy. Ayo, Kalau nggak ayo, bisa diam Billy. ini. Ada Dia nggak salah. nama Yesus Mereka dalam ini kalau Tauratnya nggak Bang dikasih Billy apa, dan nggak bisa Tauratnya mengontrol sisa? diri mereka ini. Kok
gue yang dibilang gak bisa kontrol? Kalian berdua lo ngomong bertiga lagi sama Jordan, gue sendiri lagi Loh, ngomong. enggak Jadi gini, loh, teman-teman kamu ya. dari tadi sendiri ngedumel. Gue sendirian, kalian bertiga, Bang Billy diam, si Isak diam. Gue cuma mau ngomong, ketika yang paling parah itu gini ya, yang paling parah itu kalau ada orang mengaku Tuhannya bukan, Demian ketakutan, Demian terguncang, Takut. gitu kan, terguncang. Taruh timer aja lah, taruh timer. Ya. Uni pakai timer ya, Iya, Ya, pakai timer boleh, aja lah. pakai timer aja. Oke Uni, Kristen duluan. Oke, ya Kristen oke. duluan. 3 menit ya. ya aku dulu. Ya. Oke. Jadi Umi, gini, yuk. Kristen duluan lah, kok Uni duluan. Lu aku dulu dong cewek, ini Demian cewek, lu Umi baru masuk bang. Bang Demian dari tadi sudah bicara Pilih si loh. Demian nggak bisa diam nih tadi. Bang Demian dari tadi sudah bicara loh. Kan Oke, ini oke, Umi oke, baru oke. masuk bang. Bir kalau ada Pak Gini, Disukin 3 aja menit Bir. Uni ya. 3 menit Uni ya. Ya 3 menit. Yuk, mulai, Nah, Uni. jadi gini, Yuk. gue sepakat dengan Ishak. Memang ada perbedaan, tidak semua sama. Walaupun dengan Bang Billy gue pernah sepakat bahwa ada persamaan-persamaan. Contoh, nama untuk Allah Al-Jabbar, kemudian Bang Billy ada nama Al-Jibor, ada deskripsi secara konsep ketuhanan, kemudian secara bahwa Tuhan itu tidak bisa dijuantahkan berbentuk makhluk seperti itu. Gue pernah dengan Bang Billy ngobrol gini, tapi bukan berarti gue bilang Bang Billy Islam dan gue Yahudi. Kalian harus bedakan itu. Nah kemudian literatur dari Bang Billy apa? Tanakh. Literatur gue apa? Al-Quran. Nah dalam Al-Quran sendiri bahwa kami diberitakan bahwa Allah menurunkan Taurat, tapi tidak dijelaskan bahwa Taurat itu adalah apa yang Bang Billy pegang, apa yang Oten pegang. Apalagi Oten pegang itu adalah terjemahan. Bahkan teks Mesorah dengan Septuaginta itu banyak perbedaan. Begitu juga dengan teks Samaritan. Jadi gue sendiri berdasarkan ajaran Nabi Muhammad, kalau ada informasi harus dikaji apa? Menggunakan ilmu. Ya boleh fakta sejarah, boleh apapun ilmunya lah, boleh digunakan. Nah sekarang kini kita bahas, ketika kalian memaksakan, makanya loh Rifa, ada kok kawan-kawan lu yang bilang nama Muhammad lah, kalian kan bicara sama orang lain. Kalau sama gue ada nggak argumentasi gue bilang begitu, bahwa harus ada tertulis bahwa Nabi Muhammad itu namanya harus tertulis di kitabnya Bang Billy sekarang. Ya kalian namanya memaksakan pendapat kalian gitu loh. Nah kita kan diskusi sekarang begini, apakah betulkah Tuhannya orang Yahudi ini Trinitas, menuhankan manusia 3 dalam 1, 1 dalam 3 seperti Kristen? Karena kalian yang sangat erat sekali menggunakan kitab Tanakh lalu menempelkannya di kanon kitab kalian, lalu bilang bahwa itu penggenapan ada di PB, penubuatannya ada di PL. Nah umat Islam nggak ada, nyaplok kitabnya teman-teman Yahudi. Bahkan gue belajar kitabnya Yahudi, bahkan gue belajar bahasa Ibrani bukan buat nyari-nyari nubuatan, tapi buat apa? Mengetahui bagaimana orang-orang Yahudi memahami ketuhanan mereka. Nah kalau kalian Ini udah lebih 3 menit loh. kalian lengketkan, kalian tempelin, Belum, kalian Bang, comot-comot, kalian ambil, kalian maknai secara berbeda, kalian bilang ada untuk Yesus. Kan begitu, mari kita buktikan. Ada Bang Billy sini. Biasanya kalau diskusi kan kalian selalu Yahudi dengan kami sama ke. Tuhannya pun 3 dalam 1 ke. Sama ke Yahudi juga mempercayai ke bahwa Tuhan itu jamak ke. Nah, kan ada orang Yahudinya di sini, biar fair. Mari kita bahas. Nah, silakan Bang Billy. Yuk jadi Uni, sudah moderator. Uni. Yuk gantian. Siapa? Kristen atau Bang Billy? Ya, saya duluan ya. Saya nggak panjang, singkat aja. Begini. Jadi, nubuatan di dalam Quran itu dibilang nama. Kalau tadi Uni ini bandingkan ke Yesus, di Alkitab Perjanjian Baru itu tidak ada mengatakan bahwa di Perjanjian Lama itu menubuatkan nama Mesias itu Yesus, itu nggak pernah ada. Itu perbandingan yang tidak sesuai. Amin. Sedangkan ya Allah, sedangkan di- tidak ada. Terima kasih Damian. Jadi aman tuh Bang. loh sabar, ini kan waktu kami. Iya, aku Jadi bersyukur tidak ada. perbandingannya itu nggak nubuatan. sesuai. Emang di Perjanjian Baru nggak pernah dikatakan bahwa Mesias itu dinubuatkan di Perjanjian Lama namanya letterlek ditulis Yesus, kan nggak ada. Oh iya, bagus. Ya, yang ada kan di dalam Perjanjian Baru itu mengutip kitab Yesaya 9 ya kalau saya nggak salah, tentang Immanuel, yang artinya Tuhan Elohim berserta kita. Sedangkan kalau di dalam Quran itu bukan, itu secara letterlek loh. Di dalam Taurat itu ada tertulis nama Muhammad, itu nama. Nah, yang ditanyakan oleh Bro Hal ini, coba buktikan di Taurat itu ada tertulis nama Muhammad. Itu yang harus orang-orang Islam jawab. Kita Itu nggak ayatnya ngebahas di mana? masalah. Di Quran berapa? Ayat Ya, berapa? sabar. Ayat berapa? Ayat Sabar. berapa? Bro Hale, mohon bacakan. Minta bantuan lu. Esap ayat anak.
Berapa? 57, ya kan? Jadi begini ayat loh berapa? Ripa. Ayat berapa? Justru Tunggu dulu, ayat sekalipun berapa? kamu menyangkal, Kalian ngomong, kita ayat berapa? ngepotong, 30 kita ngomong, detik Aduh, lagi, potong 30 gitu. berarti- detik lagi, 30 detik lagi. Ayat berapa? aduh, gimana nih waktu saya jadi termakan dong. 157, Ayat. 157. Kita ngomong Apa? mereka Ayat 157 ini gitu. apa? Apa? Ayat apa? Surah apa? Al-Arab 100, Al-Arab 157. Udah Oke. bisa saya ngomong? Dah. Udah. Ya. Oke, jadi begini loh Ripa, bukan masalah tentang kamu mengklaim, tetapi mirisnya Allahmu sendiri yang mengklaim ada nubuatannya itu, tetapi tidak terwujud dan tidak terbukti. Itu loh masalahnya, ya kan? Di mana yang dikatakan di Kesaf ayat 6 dan di Al-Arab 157 dikatakan ada nama Muhammad di Taurat dan Injil. Faktanya nggak ada. Jadi Allahmu yang mengklaim loh, bukan umatnya. Umatnya kan nggak tahu apa-apa kan. Tetapi mirisnya Allah yang maha kuasa ini gagal gitu nubuatannya. Itu sih hal sederhana kok. Iya, sudah Bang, habis waktunya. Siapa ini Bang Billy? Lanjut Bang aja, Dio. lanjut. Oh ya, Uni atau Ustadz Indra? Silakan tanggapi. Buka data. Lanjut Bang Indra. Gue lagi buka data soalnya. Bang Indra. Oh, di layar tuh, baca tuh. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi. bentar. Tidak bisa baca tulis. Waduh. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke, Bang Yang Andi, coba namanya bukakan mereka ini. dapati. Diam dulu, Namanya diam dulu. loh. Bang Andi, bukakan Al-An'am ayat 20, Bang Andi. Bukakan Al-An'am 20. Al-An'am 20. Ya, Apa? Al-An'am 20. Kita baik Al-Quran aja ya, kita nggak usah kayak oten gitu. Kalau ngomong pakai asumsi, kita pakai data aja. Bacakan Bang Andi kuat-kuat. Nah, itu yang kita yakini. Tuh. Orang-orang yang telah kami berikan kitab kepadanya, mereka mengenalnya dalam kurung Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri. Orang-orang yang merugikan dirinya, mereka itu tidak beriman kepada Allah. Lanjut. Yang ini juga nih, sorry Al-Baqarah 146 juga, bentar. Al-Baqarah berapa nih? Coba buka ayat aja deh, jangan Google deh, buka ayat deh. Al-Baqarah berapa? Kalau gitu-gitu kita kepotong. Kalau buka satu ayat gitu. Iya, satu ayat nanti. Al-Baqarah berapa? Bentar. Aku lagi buka data nih, bentar. Itu noise banget, noise banget. Bentar. Buka ya? Mana ya? Ya udah, saya izin turun aja ya. Al-Baqarah berapa nih? Nah, itu tuh, buka. Al-Baqarah Selamat sore. 146 tuh. Dadah. Demian jangan kabur. Woi, jangan kabur. Udah. Bacakan kabur. itu, Bang. Bacakan itu, Bang. Al-Baqarah berapa? Al-Baqarah 146. Wah, kabur dia. Ya. Nah, jadi ini keyakinan kami loh. Ini keyakinan kami dan kita bisa baik bukti-bukti aja. Kalau memang pakai bukti-buktian kita bisa. Tapi inilah keyakinan kami. Makanya gua nggak pernah ngebahas nubuatan. Ya. Kita punya prinsip berbeda-beda tuh nggak apa-apa. Nah, karena gua punya dalil yang menyatakan gua nggak perlu membahas nubuatan. Baca, Bang. Orang-orang yang telah kami beri kitab Taurat dan Injil mengenalnya Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Nah, pertama ya, Allah mengatakan orang-orang yang diberikan kitab oleh Allah, sebenarnya mereka sudah tahu nubuatan itu. Tapi sebagian mereka, ingat ya, sebagian mereka, kata Allah kepada gua, menyembunyikan kebenaran itu. Padahal mereka mengetahui satu. Yang kedua, kalau maksud Demian sama Haleluya, nama Nabi Muhammad harus ada dalam kitab tanahnya Bang Billy, maka gua katakan begini, mohon maaf, kitab tanah Bang Billy itu gua terima sebagai kitab sucinya Bang Billy, bukan sebagai kitab suci gua.
Tapi gue pelajari untuk apa? Gue kaji. Karena parameter kebenaran menurut gue pasti adalah Al-Quran. Kalau kita pakai dogmatis. Tapi nanti kalau kita pakai universal, maka kita harus uji secara ilmiah kitab-kitabnya. Kitab manapun kita uji. Nah itu baru fair. Nah tadi si Demian menuduh Allah gagal katanya. Padahal nama Nabi Muhammad tuh ada. Nah, sementara kalian sendiri yang betul-betul menempelkan kitabnya orang Yahudi di kanonisasi kitab kalian, lalu kalian katakan bahwa nama Tuhannya orang Yahudi yang tidak pernah mereka sebutkan itu dengan Yahweh. Lalu ada lagi yang mengatakan Yehosua, bahkan si Michael E mengatakan apologet kalian mengatakan bahwa itu adalah Yesus. Itu yang nggak tahu malu menurut aku. Kalau aku memang nggak suka bahas-bahas nubuatan. Kenapa? Karena aku sudah diberitahukan oleh Allah. Jangankan Nabi Muhammad, Nabi Isa tertolak, tidak diterima oleh orang-orang Bani Israel. Lalu kenapa aku harus paksakan Nabi Muhammad? Coba. Ya bahkan dalam kitab Taurat sendiri, bahkan kitab yang dipegang Bang Billy sama yang dipegang Oten sendiri tertuliskan Bani Israel pada zaman dahulu saja, Nabi Musa aja mereka khianati, mereka bergelar tegar tengkuk. Baca Yesaya pasal ke-5 ayat 7. Itu diakui itu walaupun tidak semuanya. Dalam Al-Quran sendiri, summa tawallaitum illa qalilam minkum. Kata Allah, sebagian besar dari mereka ingkar tapi sebagian kecil tidak. Nah, jadi kalau seandainya lu mengadu domba, misalkan ya gue sama Bang Billy, ketika Bang Billy mengatakan entitas yang disembah dia itu sama seperti bagaimana gue mengimani Allah sebagai entitas yang gue sembah, maka no problemo bagi gue. Itu urusan Bang Billy dan Ishak juga. Tapi kalau Ishak bilang bahwa ada perbedaan antara yang disembah dia, Yod-Heh-Vav dengan Allah, gue bilang yes. Karena gue gak diperkenalkan dalam Al-Quran Yod-Heh-Vav. Gitu ya. Tapi kalau kita tanya apakah bisa dia Gaon menerjemahkan kata Yod-Heh-Vav itu ke dalam Yesus? Tanya sama Bang Billy sama Ishak, siapa yang diterjemahkan di situ? Jadi gini loh, Oten, mohon maaf ya. Gua nggak pernah bilang Islam itu Yahudi sebagai Islam. Tapi gue percaya bahwa Bang Billy dengan kitabnya. Gimana nih? Waktunya. Udah lewat waktunya ya. Oke, waduh, waktu pun dikorupsi. Oke, gini ya. Dengar Ripa baik-baik ya. Kita tidak ada memaksakan atas nubuatanmu. Oke, tetapi Allahmu yang membuat suatu nubuatan. Dan mirisnya tidak terkabul. Oke. Nah kemudian begini loh, saya jadi miris ketika kamu mengaku muslim tetapi kamu mengatakan surah Al-An'am 20 itu yang kita yakini. Apakah itu yang kau yakini demi untuk menghilangkan nubuatan yang gagal itu yang ada di Al-Arab ayat 157 itu? Ini miris. Masa kamu hanya mengimani Al-An'am 20 demi menghilangkan surah Al-Arab 157? Diam aja berembocor. Suaramu putus-putus Hale, suaramu putus-putus. Urapi dulu sama ini udah jelas. Udah jelas. Ini udah jelas. Udah jelas. Jelas. Oke. Jadi begini, ya kan? Sebagaimana yang dikatakan ya bahwa Allahmu yang menubuatkan ada nama Muhammad di Taurat dan sudah kita tanya ini Billy, orang Yahudi, dia bilang nggak ada. Itu poin yang pertama, berarti gagal. Yang kedua, yang membuat saya miris atas pengakuanmu. Kamu mengatakan kami hanya mengimani Al-An'am 20. Wow. Apakah surah Al-An'am 20 ini saja yang kau imani? Ada. Bang Billy ada, aku bilang gitu tadi Bang Billy. Ada, saya catat loh. Saya catat loh. Saya kalau diskusi pakai catatan. 20. Ya. Tunggu, saya Khadijah, catat ada loh. Bilang gitu. Itu tadi Bang mengimani Al-Quran. Telinga saya kau. catat loh. Saya catat loh. Linggis kau, congkel telinga saya catat kau. loh. Saya catat loh. Kau catat salah pula lagi itu kuat. Saya catat loh. Ini gimana? Belum apa-apa udah terguncang. Loh. Belum apa-apa udah terguncang. Gimana nih? Ini waktu saya loh. Ini waktu saya loh. Tapi jangan framing. Loh, kok terguncang? Ini waktu saya loh. Tadi Bang Billy, aku bilang aku cuma percaya surat Al-An'am, ada nggak aku bilang gitu Bang Billy? Ada yang kau bilang loh. Saya catat loh. Ih, kau framing, bohong kali kau. Saya catat loh. Mengimani orangnya kawan. Loh, kok pada terguncang? Dengerin. Telinga kamu. Dengerin. Kalau diskusi pasang telinga baik-baik. Kalau bukan jangan ikut jangan diskusi. terguncang dong. Kamu udah malu kan? Malu dengan pernyataanmu. Kamu malu dengan pernyataanmu. Astagfirullahaladzim. Jangan bohong kau. Ini giliran saya loh. Ini giliran saya loh. Kayak gini dia jadi diskusi, memframing, bohong. Iya lanjut. Oke, saya lanjut lagi. Oke. Jangan bohong. Ketika saya tanyakan tadi surah
Arab 157 bahwa nubuatan Allahmu di sana mengatakan Muhammad ada di Taurat. Karena itu kamu mengatakan, saya catat loh tadi demi Tuhan, ya. Saya catat Demi Tuhan, kamu kau mengatakan lah suka-sukanya, penting telinga kau tuh. Kan Masalah terguncang dia telinga kan. kau. Terguncang ini Masa orang aku belum bilang- apa-apa. Mana aku bilang kayak gitu? Astagfirullahaladzim. Bohong kali. Astagfirullahaladzim. Oke. Bohong Lalu kali saya kau. catat kamu mengatakan Al-An'am 20 yang kita yakini. Maka saya bilang, masa iya kamu hanya meyakini Al-An'am 20 demi menghilangkan Al-Arab 157. Innalillahi. Telinga kau parah kan. Ya, Yaudahlah. ini Nah, sangat mengerikan Kau ini. luruskan telinga kau ya. Iya kan? Nggak ada menghilangkan. Unik yang Waduh, ngomong Bang waktu Andi, Bang saya Andi, bukakan lagi ayat Al-Baqarah yang Waktu aku tunjukkan saya tadi kok- itu jawabannya itu. Waduh, ini gimana ini host? Al-Baqarah Waktu saya berapa? kok dihantam. Gimana ini? Bohong kali. Gimana ini Udah coba? Nampak kali ya bohongnya Saya sih. Bagaimana catat. mungkin seorang Unirifa mengatakan Unirifa. hanya mempercayai surah Al-An'am? Kau pikir aku Unirifa, apa? saya kalau Kau. diskusi itu tahu nggak? Saya meletakkan buku dan Iya, pensil dan telinga pena kau di depan perlu saya. Biar kau telinga tahu. kau perlu dikasih Jangan karena kau obat. sudah terpojok, Ada kau masalah malu telinga kau. gitu loh. Unirifa, Nggak ada. Unirifa. Ini giliran saya kok Nanti malah. setelah ini, Aduh. setelah ini kita uji transmisi kitab sucinya mereka Bible, apakah asli atau karangan itu? Oh, ini gimana Siap. waktu saya apa enggak ini? Berani nggak? Berani nggak? Astagfirullahaladzim. Haleluya. Loh, Berani nggak? kamu jangan bicara yang asli karena yang asli atau mudah enggak? dibakar Berani Usman. atau tidak? Kalau Saya berani mau. kalau yang dibakar Usman itu bisa kau kembalikan. Berani dia. Berani nggak? Tema Loh, ini kesukaan gimana aku ini itu, waktu transmisi saya? kitab suci. Kitab suci berani nggak? Kalau berani, Gimana nih host? Kalau Waktu saya berani kok kita mulai. diambil gimana ini belum ya, apa-apa. ya, waktu tapi saya jangan udah diambil. polemik. Bocor. Yang tegas dong host, gimana ya, sih? ya. Isi Benar. kitab Biar suci dia kita selesai dulu. buktikan kitab suci Iya. siapa yang asli. Ini giliran dan saya. Kitab suci, dan kitab Giliran siapa yang gua. karangan. Parah Ya kan? Ayo. Ini parah ini giliran saya kok diambil sih. Ya, ayo kita selesai ini dulu. Habis selesai, udah selesai Ya, kita habis selesai Iya. baru. Iya bang, Oke, bang. kamu Ayo, makan iya, dulu. iya, Saya Bang Ale, makan Bang dulu Ale. ya. Oke. Ya, Iya, Bang biasakan Ale. sportif. Kalau kamu nggak terima nanti bantah pada waktumu. Begitu Iya, Bang diskusi, Ale. oke? Iya, 3 menit, Jadi Bang Ale, saya 3 menit. Oke, jadi saya catat loh tadi ya. Saya itu nggak pernah berbohong dalam diskusi. Makanya saya catat tadi kamu mengatakan Al-An'am 20 yang kami imani, yang kami yakini. Makanya saya catat langsung. Saya kaget lah. Masa Islam coba mengimani satu Al-An'am 20 demi menghilangkan Al-Arab 157. Gitu loh Ripa. Oke, selanjutnya. Begini loh. Mungkin kamu takut bicara tentang nubuatan. Padahal kamu adalah Islam. Apakah mungkin kamu takut nubuatan yang ada di Al-Quran? Contoh di Al-Haqqah ayat 46. Yang mana nubuatan itu memang terjawab. Ya, saya selaku Kristen di luar pada Islam mengakui bahwa ada satu nubuatan yang benar-benar terjadi, yaitu di Al-Haqqah ayat 44 Apa itu? sampai 47, yaitu apabila engkau Muhammad mengada-ngadakan yang tidak kami adakan, maka kami akan menghukummu, maka kami akan memutus urat nadimu, dan itu terkabul. Ketika Muhammad mau meninggal, dia mengatakan kepada Aisyah, "Wahai Aisyah, aku merasakan sakit waktu makan racun di Khaibar, dan aku merasakan urat pembuluh nadiku terpotong-potong." Itu nubuatan memang sangat mujarab gitu loh. Makanya mungkin si Rifa ini sangat gemetar bicara nubuatan. Oke? Jadi kembali lagi kepada topik tadi. Begini loh Rifa. Selaku kamu muslim, harusnya kamu bertanya, bagaimana mungkin Allah yang kau sembah itu maha kuasa itu meleset nubuatannya di Al-Arab 157, di KS Sab ayat 6, bahwa nama Muhammad ada di Taurat dan Injil. Ternyata tidak ada. Itu loh. Tetapi janganlah pula engkau demi untuk mengingkari itu, untuk menutupi rasa malumu, lalu kau mengatakan, "Oh, kami hanya mengimani Al-An'am 20. Jangan begitu. Saya sekarang jadi pembela Al-Quran kalau begini caramu. Gitu loh. Ada teman saya mau sambunglah. Oke, saya mau sambung ini ya. Jadi di sini ada tuduhan kepada orang Yahudi, khususnya Billy ya, bahwa Billy ini masuk golongan orang yang suka menyembunyikan kitab. Baru kemudian mereka suka mengarang-arang. Nah, buktikan bahwa di Yahudi ini tidak ada tuduhan di dalam Al-Quran seperti itu, yang dimana mengatakan bahwa ada kelompok yang katakanlah sebagian kecil itu katanya itu orang yang keras kepala dan lain-lain sebagainya. Tapi ada juga yang katakanlah setia, kudus dan lain-lain sebagainya. Lalu yang menyembunyikan ini rahasia tentang nama Muhammad di dalam Quran ini siapa?
Barangkali dari Yahudi bisa menjelaskan apakah ini Habis. tuduhan perkataan Pak Jordan, dari habis waktunya Pak Jordan. Ah, udah. Oke. Iya. Ini aku nih. Haha. Pertama ya, si haleluya ini besok kalau kau punya duit, kau beli linggis, kau congkel telinga kau. Nggak ada aku bilang aku cuman hanya mengimani surah Al-An'am. Tadi makanya aku buka Bang Andi, besarkan Bang Andi. Bang Andi bukakan tadi Al-Baqarah 146 yang aku suruh buka tadi. Kau jangan tepu-tepu kau di hadapan kami sini ya kan. Nah, ini ada orang Yahudi, berani kalian ngaku-ngaku sebagai ajaran kami sebagai Yahudi. Berani kalian di sini ya. Ayo buka Bang Andi, Al-Baqarah tadi yang kutunjukkan tadi itu. Itu jawabannya itu ya. Jadi nggak usah bertele-tele sama aku ya. Framing kok nggak ada orang yang percaya. Nggak ada satupun orang Islam yang percaya kalau aku cuma mengimani satu ayat aja. Bukakan Bang Andi, Al-Baqarah tadi. 46 tadi kalau nggak salah itu. Pause dulu, pause. Pause dulu dong. Nih. Iya, pause dulu. Nah, mana Bang Andi yang surah Al-Baqarah yang aku suruh buka tadi? Bentar. Khadijah, are you okay, Khadijah? Al-Baqarah 146. Oke, Bang Billy. Jangan itu, kuat-kuat itu jawabannya ya. Jadi nggak usah bertele-tele ya. Nah, bawakan itu, baca itu, muka kau nampak kan? Jangan lagi telinga kau nanti mentang-mentang signal. Ini gara-gara signal kau nggak diurapi Roh Kudus nih, makanya kau nggak dengar aku ngomong. Makanya kalau orang ngomong tuh dengerin. Besok kalau kau punya duit jangan kau cuma beli rokok, beli linggis, congkel telinga kau, baca. Ya, Orang-orang yang telah kami Umi. beri kitab mengenalnya Muhammad seperti yang mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Sesungguhnya sebagian mereka pasti menyembunyikan kebenaran dan koplaknya lagi Jordan bilang, aku tuduh Bang Billy merubah-rubah. Kau baca itu sebagian. Jadi mentang-mentang itu pada zaman itu ada Bang Billy sudah hidup gitu. Jadi kalau kau bilang bahwa aku mengatakan Bang Billy orang Yahudi merubah-rubah sebagian dulu, kau bilang aku mengatakan bahwa semua Yahudi saat ini merubah-rubah. Kok koplak kali Jordan? Coba buka Yesaya pasal 5 ayat 7, Bang. Ini berarti ini tuduhan Jordan begini nih. Menurut Jordan, kalau ada orang Yahudi, berarti semuanya orang Yahudi begitu tuh. Jordan kabur nih. Bukakan Yesaya pasal ke-5 ayat 7. Jadi kata Jordan, kata Syiripa, sebagian orang Yahudi merubah-rubah, berarti si Billy merubah-rubah. Kata sebagian aja pun nggak paham. Macam itu. Aku kalau papa jahat naik, aku turun, ya. Nggak mau aku, ya. Jangan dinaikin Papa jahat. Yesaya pasal ke-5 ayat 7. Haleluya, jangan kabur ya. Ya, Jangan baca kabur. bukakan Yesaya pasal 5 ayat 7. Kubacakan. Menurut si Jordan, kalau seandainya ada begitu tulisannya, berarti semua orang Yahudi begitu tuh. Koplak kali, cetek kali cara pemikirannya. Masa orang sama kayak gini ya? Menurut Jordan, kalau orang Kristen yang menjajah dulu Indonesia, berarti orang Kristen sekarang menjajah gitu. Kok koplak kali cara mikirnya Jordan? Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanam-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya keonaran. Jadi kau tuh Bang Billy dengan orang Yahudi sekarang ini kelaliman dan keonaran kerjaannya. Ada-ada aja kau Jordan. Nah, satu lagi tentang racun. Kau bilang apa? Nabi hanya satu yang terpenuhi di dalam Al-Quran gitu kan? Bukakan Mazmur pasal 16 21. Ini nubuatan yang terjadi yang kalian kutip di dalam kitabnya orang Yahudi ya, yang terjadi yang dialami oleh Yesus. Kau tahu kalian? Nah, ini kalau diskusi kayak gini bawa data. Mazmur pasal 69 ayat 21. Mazmur berapa? Mazmur pasal 69 21. Itu ayat korelasi dalam Biblos itu Bang Billy. Dikorelasikan sama orang ini. Oten-oten mengkorelasikan ayat itu. Mazmur, pada itu cerita Daud ditempel-tempel lah buat Yesus. Tak tahu kapok lagi, salah pula lagi nempel ya kan. Nah, kita tunjukkan di sini siapa yang terpenuhi nubuatannya. Ya, gini kalau diskusi bawa data. Aku kalau keras sama orang-orang kayak kalian tuh keras aku ya. Nih. Mazmur, mana nih Mazmur? Bentar. Mazmur pasal 69. Bahkan mereka memberi aku makan racun. Nah, coba kalau Bang Billy ya, kalau dilihat itu di dalam ayat korelasi, Bang Billy ini kutunjukkan. Coba aku aja yang buka cam dulu. Gak bisa aku buka cam ya. Nah, itu merujuk kepada kitab apa? Matius pasal 27 nomor 48. Tahu kalian? Hah? Baca itu. Siapa yang dibunuh racun itu? Siapa yang langsung diminum racun langsung mati? Siapa? Dan segeralah datang seorang dari mereka. Ambil, buka Matius pasal 27 48, Bang. Ya. Udah aku aja yang buka di sinilah Bang Andi, soalnya nih ayat korelasinya ada di sini nih. Nih ayat korelasi ku bukakan ya. Kau pikir siapa yang kau lawan ini? Hale. Nah, ini aku aja. Coba besarkan aku Bang Billy. Besarkan. Ya. Nah, ini yang mati diracun. Ya, mana. Ini ya, kalian tengok ini.
Kata si Hale, Al-Quran itu yang nubuatannya terpenuhi adalah Nabi Muhammad. Padahal ketika Allah berkata, kalau seandainya Nabi Muhammad ini mengada-ada, maka Allah gampang saja menghukum Nabi Muhammad dengan mencabut atau memutuskan urat nadinya. Padahal Al-Quran itu selesai diberikan. Kalau memang salah dari awal meninggal Nabi Muhammad. Tapi Nabi Muhammad pun ya, tidak ada yang betul-betul melihat apakah betul uratnya terputus. Betul lah Nabi Muhammad bilang ketika beliau sakit, serasa akan terputus. Emangnya kau pikir ketika orang mau meninggal, aduh serasanya pinggangku mau putar-putar, kepalaku mau geleng-geleng. Emang kayak gitu kalau orang mau mati? Ya iyalah orang mau meninggal merasakan bahwa seolah-olah mau putus. Ya, Umi. Belum terakhir ayat-ayat. Nah, ini ya yang mati diracun itu siapa? Dan segeralah datang seorang dari mereka yang mengambil bunga kara mencelupkan ke dalam anggur asam. Ini Yesus mati diracun. Menurut Mazmur pasal 91 mampus. Jadi ketika waktu aja kau perkosa, kau udah dapat situ ya, tegang-tegang, santai aja. Nangis Ya. kau. Jangan sok bilang ini ya Pak. Lah kalian semua takut sama haleluya kok, ya. Oke, begini. Kamu saja nggak paham apa yang kau sampaikan. Kamu bukan mengatakan mengimani. Yang saya catat tadi pernyataan kamu adalah kami hanya meyakini Al-An'am 20. Masa yang keluar dari mulutmu aja kau nggak ingat? Astagfirullahaladzim, nauzubillah bin dzalik. Oke? Kemudian begini. Oke, kamu harus tenang menghadapi haleluya biar kau menang, kalaupun bisa. Oke? Jadi sangat jelas loh, ya. Nubuatan di Al-Quran tadi coba kau sangkal. Maka hadirlah haleluya di sini membela Al-Quranmu. Ya, sebagaimana tercantum di Al-Fatihah ayat 6, tunjukilah kami jalan lurus. Berarti saya lagi nunjukin jalan lurus buat kamu. Ya, bicara nubuatan itu sangat kelar di sana di Al-A'raf 157. Kata Allah loh yang berkata bahwa nama Muhammad itu ada di Taurat dan Injil. Begitu juga di KS ayat 6 bahwa nama Muhammad itu ada di Taurat dan Injil. Setelah di cross check, bahkan dari Yahudi sendiri pun gak ada nama Muhammad. Jadi jangan tegang-tegang, santai saja, relax, oke? Kemudian begini loh, saya sudah jelaskan tadi, ya, di dalam Al-Haqqah ayat 44 sampai 47 itu, apabila engkau Muhammad mengada-ngadakan yang tidak kami sampaikan kepada kamu, maka kami akan menghukummu. Ingat, kata menghukum bukan secara otomatis menghilangkan nyawa. Paling tidak ada siksaan di sana, punya waktu. Itu baru namanya masuk siksaan. Oke? Nah, dan anehnya bahwa memang nubuatan ini terpenuhi. Meninggalnya nabimu itu, dia mengatakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, aku merasakan sakitnya waktu makan kambing di Khaibar itu. Aku merasakan urat nadiku terpotong-potong. Ini terjawab dengan sudah gagal sebenarnya. Apapun alasanmu bahwa Nabi kau membawa kebenaran itu semua bullshit. Ya, dia membawa jalan lurus bullshit. Karena apa? Ternyata dia terhukum dengan nubuatan Allahmu sendiri yang ada di Al-Haqqah ayat 44. Kalau bisa tolong dibukakan dong biar saya agak sedikit apa ya, kan keren lah ya kan. Ayo dong dibuka ya. Al-Haqqah 44 sampai 47. Ayo dibukakan dong. Coba lu buka timer dulu, stop, berhenti, stop timer ya. Haleluya. Ya, pause Bang, pause timer. Coba buka datanya. Haleluya, buat tanya buka. Aduh, nggak sanggup ini. Siapa itu aja tadi suruh buka dulu, yang tadi buka-buka dari itu siapa? Coba. Diam aja dulu, diam aja. Al-Haq berapa, Pak? Al-Haq Al-Haqqah dibaca Al-Haqqah ayat 44 sampai 47 Pak ya. 44. Ya, dan sekiranya dia Muhammad mengada-adakan sebagian perkataan atas nama kami, pasti kami pegang dia pada tangan kanannya. Kemudian kami potong pembuluh jantungnya, maka tidak seorang pun dari kamu yang dapat menghalangi kami untuk menghukumnya. Dengan sungguh Quran itu pelajaran bagi orang-orang yang bertakwa. Oke, kita buka sekarang. Bisa Bapak bukakan hadis Sahih Bukhari volume 5. Kalau hadis saya nggak bisa buka. Kalau hadis. Oke, nggak bisa ya. Ketik aja hadis. Ketik hadis Sahih Bukhari. Sebentar ya, biar kita kasih jawaban nubuatan ini memang sangat mengerikan gitu loh.
Hadis Sahih Bukhari. Bukhari. Ada Cynthia di bawah. Halo Cynthia. Bisa dibuka Bang Jordan? Itu nomor 713, itu nomor 713. 713. Coba aku buka ya kalau bisa. Iya, iya. Sementara loading. Hadis Sahih Bukhari 713. Papa Jahat, ntar dulu ya Papa Jahat, itu habis ntar malam. Wah, nggak bisa di saya. Nggak bisa ya. Nggak bisa saya. Nah, ada pertanyaan ketika Nabi itu diracun itu atau kena racun itu apa langsung mati atau menunggu beberapa hari atau beberapa 4 bulan, tahun. atau beberapa tahun? Berarti Bang Billy. gua jelasin Bang. Itu jatah gua Bang Billy, aman. Oh, berarti oh iya. Oh, yang penting sudah diakui, lanjut aja. Kirain langsung mati. Oke. Kalau langsung mati ya Oh enggak langsung mati bro, kan dikatakan disiksa. Kalau disiksa itu kan ya dikotak-kotak lah gitu ya kan, disiksa namanya gitu. Sebentar ya, saya bukakan hadisnya dari sini ya. Hadis Sahih Bukhari, sebentar. Hadis Sahih. Ini ngeri nih memang buatan ini membuat jantung-jantung Muslim berdebar-debar ini. Ayat 5. Sahih. thank you Oyon Kesmiati. Bentar ya, susah banget dicarinya. Mana pacar gua nggak nongol nih. Hadis mana ini? Samaan ini. Sabar, demi kebenaran. Sabar ini. Ya kita coba undang Ustadz Zuma ya, kalau dia Zuma masuk sini jadi lebih mantap. Naikin Bang Zuma, keren nih si Jordan sama Haleluya lawan aku sama Bang Zuma. Kalau ada Bang Zuma aku tak turun. Ya, ini aku Ya, belum, cepetan dong aku- Hale, lama kali kau. Sebentar. Bang Hale, bacakan saja Bang Hale, bacakan saja. Iya lama kali kau. Nanti aja kau skip Bacakan dulu. saja Bang Hale. Jumpa Sebentar Aku ya. sabar ini mau menunjukkan siapa yang mati diracun. Oke. Oke, kalau enggak apa-apa si Ripa biar saya carikan. Nanti siap si Ripa baru saya tunjuk. Enggak apa-apa. Itulah aku dulu. Jadi teman-teman yang belum selesai. Apa sudah selesai? lama kali kau Jordan pula ikut. Host. Belum, masih ada 30 detik. Oke, saya mau tambahkan tadi. Ini pengakuan dari Bu Rifa tadi itu di dalam ayat itu menyatakan bahwa orang Yahudi ini suka menyembunyikan. Nah sekarang apakah kitab ini diselewengkan? Berubah-ubah. Habis Pak Jordan. Itu pertanyaan tadi saya belum dapat jawaban sekarang. Saya beri kesempatan. Jordan habis waktumu. Habis. Aduh, Rembocor ini sabar aja dulu. Ini tunjukkan bahwa kitab Yahudi ini sering dirubah-rubah. Baru ada sekelompok mana ini yang besar, ini yang katakanlah Tegar Tengku atau yang sebagian yang setia ini. Yahudi yang merubah ya. Ini orang Yahudi loh yang ngomong loh. Supaya jangan ada tuduhan Al-Quran orang Yahudi suka rubah-rubah. Pak Jordan sudah. Bentar, aku lagi ini nih, signalku lagi rusak nih. Signal kecil nih. Aduh. Ngejek aku kau kan, kena juga kan. Bentar aku jawab si Jordan dulu. Jordan, apa kau bilang Jordan? Tunjukkan orang Yahudi mana yang merubah kitab-kitab. Kutunjukkan ya. Ada namanya Yahudi, mengaku dari suku Benyamin, namanya Paulus. Dia membatalkan hukum Torah. Ya, Efesus pasal 2 nomor 15. Dia membatalkan hukum Torah. Tahu kau? Orang Yahudi dia, suku Paulus. Benyamin.
Ya, Paulus orang Yahudi. Dor ya. Kemudian, kita akan melihat siapa yang pendusta dan mati diracun. Guys, buka Ulangan pasal 18:20. Nih, buka Ulangan pasal 18:20 guys. Gitu caranya kalau diskusi. Cepat-cepat aja guys. Nah, nih. Nih guys, nih kutunjukkan sama kalian guys. Nah, nih mari kita tunjukkan guys. Nah, teman-teman, buka kok buka ini pula. Untung nggak muka aku yang kelihatan, parah. Sabar nih. Enggak, saya tuh kalau menghadapi haleluya memang begini, modelnya model beda lagi Bang Ardiansa, modelnya model gini, model singa, saya model singa. Jadi teman-teman, Ulangan pasal ke-18 nomor 20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan dari namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya atau yang berkata demi nama Allah lain, nabi itu harus mati. Ternyata kalian tahu siapa orang ini yang mati dengan tragis, mati dengan keadaan yang sangat menyakitkan, disiksa, dihantam, ditusuk. Bahkan orang Kristen sendiri bahagia dengan kematiannya. Maka kalau orang ini mati, maka secara konsekuensi dia adalah nabi palsu. Kenapa? Ulangan 18 bilang ayat 20, orang ini berdusta, maka dia pembohong. Maka dia harus mati. Mari kita lihat teman-teman, kitab Lukas pasal 24. Nah, ini keren nih. Ini ngeri-ngeri sedap ini, bahaya ini emang si haleluya nggak bisa tidur malam ini. Lukas ya. Kita tunjukkan mati diracun, nanti aku bahas ya. Lukas pasal 24. Nomor 20. Kita buka ini guys. Mana kok salah aku? Salah. Lukas 24:46. Sorry ya. Sorry guys. Nah, semangatnya Uni Rifa. 44 Uni. 44 45 46. Ya, 46. Jadi teman-teman, ini warna merah ya guys. Ini warna merah. Kalau yang warna merah ini siapa ngomong guys? Bukan aku, bukan Cahyono ya. Ada tertulis demikian. Mesias harus mati, menderita dan bangkit di antara orang mati pada hari ketiga. Pertinyi ini. Di mini ini tertulis di dalam perjanjian lama. Kilau tidak ada tertulis di dalam perjanjian lama. Maka Yesus berdusta. Kalau memang ternyata Yesus mati dengan cara hina begitu, maka betullah ternyata nubuatan Ulangan pasal 18:20, pendusta akan mati. Dan ternyata matinya diracun, kata haleluya, itu sebagai siksaan. Mari kita buka lagi dalam kitab Matius pasal berapa tadi guys? 27 tadi. Matius pasal 27. Matius pasal 27. Kayak gini, haleluya, nggak bisa tidur kau. Makanya aku bilang jangan kau jumpa sama aku. Jumpa juga kau sama aku. Masih berani kau jumpa aku besok. Matius 27 ya. Nomor 45. Gini caranya diskusi kan? Salah aku. Tadi Mulai mana dari tadi? jam 12. Salah bang. Matikan dulu waktu. Aku lagi cari ayat ini. Aku cepat loh. Nih, di sini kalau Mazmur. lagi cari data di pause nih. Oke cantik. Masya Allah cantik. Hati-hati digoda Bang Billy. Cantik. Mazmur pasal 69 nomor 21. Nah, ini dia kata si Hale itu kalau diracun tuh disiksa, guys. Disiksa dia disiksa Tuhan, diazab dia sama Tuhan. Nah, ini dia nih, nubuatannya ini ternyata. Bahkan mereka memberi aku makan racun, dan pada waktu aku haus mereka memberi aku minum anggur. Pikir yang meminihi nubuatin ini, mikir kita masuk ke daerah Matius 27:48. Nah, masuk kita ke sini, guys. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, dan mencucukkannya pada sebatang bulu, dan memberi Yesus mati. Pertanyaan ini, mati gak? Miti gak? Miti itu hidup gak? Mati dong. Nah, kalau Nabi Muhammad SAW, bahkan setelah beliau hampir diracun, sahabat beliau meninggal, beliau menikah, beliau Fatu Makkah 4 tahun, ayat Al-Quran selesai diturunkan, dan meninggalnya di pangkuan istri tercinta, yang kata haleluya itu disiksa. Mana ada yang namanya orang meninggal yang gak enak lah bro. Emang kau pikir meninggal itu enak? Terus ketika Nabi Muhammad mengatakan, aku merasa seolah-olah seperti urat nadiku terputus, kau tunjukkan sama aku bukti otentik. Ada sahabat yang mengatakan, wow, aku melihat urat Nabi Muhammad terputus. Tunjukkan data itu. Kalau hanya merasa-merasa, kalau aku merasa jadi Siren Sungkar, emang aku Siren Sungkar menurut kau? Kau para kali. Pak Jordan, perbaiki logikamu. Masa kau tuduh Bang Billy tegar tengkuk itu dalam perjanjian lama itu? Bang Billy Yahudi, orang Yahudi tegar tengkuk. Jadi kau pikir Bang Billy tegar tengkuk? Pak Jordan pun gak paham-paham, udah aku kasih paham. Belajar dulu bahasa Indonesia sama aku. Sebelum kalian bisa membedakan mana Tuhan, mana manusia, baru diskusi sama aku. Gitu. Naikkan Bang Jumadu biar seru. Ya, sudah. Ayo, Bang Ale.
Aku cuma Nah, ini. sebentar aja. Halil, saya dulu. Ya. Oke. Bang Billy, coba dibuka ya, host. Timernya nggak kelihatan timernya. Loh, iya. Tapi tolong ya buka Yesaya 24 ayat 5. Apakah Paulus ini yang merubah-rubah atau siapa ya? Coba lihat. Jangan dulu jalan ya, timernya ini. Aku bisa open cam saya ya. Sabar. Coba besarin host, besarin. Besarin layar saya nih. Yesaya 24 ayat 5 nih. Ini ada tuduhan daripada Al-Quran itu. Halo host. Besarin dong. Ini lagi jauh dari perangkat, Pak Jordan. Oke, saya baca aja ya. Bumi cemar karena penduduknya sebab mereka melanggar undang-undang, mengubah ketetapan dan mengingkari perjanjian abadi. Mengubah ketetapan ini. Ada tuduhan dari Al-Quran mengatakan tadi, kenapa Bu Rifa tadi mau membantah, sedangkan Al-Quran mengatakan itu loh. Sekarang ini ada Yahudi di sini, buktikan apakah itu betul mengubah atau tidak. Ya, jangan mengatakan Paulus yang merubah. Oke, lanjut. Itu, kawan. besarkan Bang Billy, besarkan Pak Jordan Bang Billy. Oke. Ya, tunggu bentar. Ya. Ya, Pak Jordan ya. Ya, Bang, kalau ada Bang Juman naik, saya tak turun. ya, coba panggil Bang Juma dulu. Ada Hale Udah bilang, ada Hale terguncang bilang. orang ini. Sudah Biar saya si Hale ini mencret dia. Aku sendiri aja udah mencret dia, apalagi sama Bang Zuma. Aku biar seru aja, biar rame yang nonton kalau ada Bang Zuma. Yang jelasin ini tuduhan. Ayat berapa ini? Oi, ayat berapa, woi? Yesaya, ini Yesaya. Bagus. Bisa, 24 kan aku ayat pakai 5 ini. HP 1. 24 ayat 5. Tuduhannya kepada Paulus kan itu PB. Sekarang PL ini mengubah ketetapan dan ini adalah tuduhan dari Al-Quran. Nah, jangan tanya kepada saya, coba tanya sama Pak Billy. Ya, itu silakan Hale. Lanjut. Oke, suara tambahin Le. Pak Jordan. Jadi gini ya, Rifa ya, kamu mengatakan mencoba menyamakan ya. Halo. Teman-teman boleh buka tafsir web itu lengkap. Suaranya kecil, Bang Web. Hale. Ini Suaranya kecil. enggak, bukan aku yang ngomong. Siapa yang ngomong itu? Aku aman. Oh, oke. Silakan. Ya, buka Rifa, kok dari ini buka ya. Tafsir web Ali Imran ayat 100. Kalau kamu samakan, ini kata Ibu, saya nggak percaya kata kamu. Tapi saya percaya kata Kementerian Agama Saudi Arabia, bukan kata kamu. Ya, orang berkompeten nih. Tafsir buka teman-teman, saya buka nih. Saya bawa data. Wahai orang-orang beriman kepada Allah dan Rasulnya dan mengerjakan ajaran syariatnya, jika kalian menaati sekelompok bili Yahudi dan Nasrani dari orang yang telah diberikan kepada mereka kitab Taurat dan Injil, niscaya mereka akan menyesatkan kalian dan melempar kalian berbagai subjek kepada kalian terkait agama kalian. Nih Rifa nih. Kalau kamu menyamakan. Iya betul lah, loh. Teman-teman lagi nih. Betul itu. Ini kok masuk salah sambung orang ini. Siapa yang nyamain dari awal aku sama si Isa aja udah beda kok. Kok kaunya nggak nyambung? Loh, ini woy? waktu Kristen loh, Rifa ini Nggak waktu malu. Kristen loh, jangan Ya kok terguncang gitu. bilang lah dia. Kalau diskusi itu nyambung lah Ya sedikit. biarkan. Ya Kalau udahlah, kamu nggak terima nanti kau bantah. Iya ya, kau kasihan ini. kali aku kalian lo nggak nyambung. Gini loh ya teman-teman. Gini, kalau yang nggak punya ilmu tuh nggak usah ikut diskusi gitu loh. Iya nggak nyambung. Orang bahasa Diem apa aja, dia bahasa apa? mending nabur juin. Giliran Diem Kristen aja. kok ribut loh. Close cam, Biar aja Bang Ardiansa, kita tunjukkan aja kegaburulannya. Enggak, ini gimana ini Muslim ini? Giliran Kristen kok sewot Bang gitu Ardi, loh. iya Bang Ardi, biar dulu Bang Ardi, biar dulu Bang Ardi. Mereka itu Ya, lanjut. Waktu kami kok mau dipotong. Iya lanjut Bang, lanjut. Nih, atau lagi nih saya buka nih. Nih pakai ayat nih, saya pakai data nih. Nggak pakai Udah tongkat. suaranya minoritas. Aduh, nggak denger pula. Nih, saya nggak pakai congor. Saya pakai data nih teman-teman. Nih Al-Maidah 82 nih. Nih Al-Maidah 82 nih. Kok nggak ada suaranya Tafsir ini? web. Nggak dengar, woi. Nggak ada suaranya ini. Iya, Kocik kali suaramu. Kok minoritas suaramu, Li? Besarkan dulu, besarkan tenagamu. Ngadapi aku aja pun kayak gitu.
Beli mic yang mahal nggak? Beli mic yang mahal. Masa nggak punya? Gimana, Bos? Mereka kejang-kejang, saya belum ngomong. Nggak kedengeran suaramu. Bukan nggak kejang-kejang, nggak kedengeran suara kau, Bambang. Percuma ngasih waktu sama orang yang nggak kedengeran suaranya gitu loh. Mending si Jordan denger suaranya. Iya, walaupun nggak brul. Teman-teman. Iya, walaupun gabrul, minimal kita denger lah gabrulnya ya kan. Kalau gini kan gabrulnya nggak denger. Ya, kita tengok, kita lihat ya teman-teman ya, mana orang yang jujur, mana orang yang standar ganda muka dua nih, lihat nih. Nih Bang Bil nih, untuk kau juga nih Bang Bil nih, dikatakan begini Bang Bil. Sesungguhnya kamu dapati orang-orang yang paling beriman, keras penghukuman terhadap orang-orang yang paling beriman. Ini Bang Bil, ini ayat untuk kau nih Bang Bil sekalian nih Bang Bil, saya bawakan. Tadi saya janji kan Bang Bil ya, ini Bang untuk Bang Bil ini sekalian. Ini kata Tafsir Al-Muyassar Kementerian Agama Saudi Arabia. Ini terus ada lengkap lagi dari Fakultas Quran nih, ada nih lengkap nih. Boleh buka tafsir web Ali Imran ayat 82. Abang boleh buka. Dikatakan begini Bang Bil, kamu benar-benar akan mendapati wahai Rasul orang yang paling keras permusuhannya kepada orang-orang yang membenarkanmu dan beriman kepadamu serta mengikutimu adalah kaum Yahudi. Jadi permusuhan baginda dan orang-orang yang percaya kepadanya kau Bang Billy. Nah Bang Billy kalau mau buka lagi nih Bang Billy yang paling keren Bang Billy. Ali Imran 100. Oke, mantap. Suka aku Loh, nih. dia kan tunjukkan data. Kenapa waktunya jalan? Islam tunjukkan data, jalan nggak kau jalankan. Kan dibaca. Gimana sih? Sudah di pause Bang. Sudah di Kan pause dibaca. tadi. Aduh. Sudah di pause Inilah. tadi. Unirifa, mau izin nih. Oke Bang Ardian, saya lanjut habis itu aku. Saya satu ayat aja ya. Setelah itu saya nyanggah satu ayat aja. Setelah itu Unirifa ya. Satu ayat aja yang saya sanggah di sini. Ini gabrul emang. Bang Billy mau izin gedein Bang Billy. Bang Billy. Halo, Bang Billy. Monitor Bang. Bang Bil. Billy, Bang. jauh dari perangkat Bang. Ketiduran Bang Billy ya. Udah biar adil, mau dia buka apa waktu jalan aja deh daripada gini.